Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Napoleon dengan NPM 1911110353. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Filsafat Pemikiran Aristoteles dan Agustinus. Yang pertama, Aristoteles. Aristoteles dianggap sebagai bapak logika karena dialah yang pertama kali dengan sistematik menyusun kaidah-kaidah berpikir yang valid atau sah. Berpikir logis sebelum masa Aristoteles memang sudah dilakukan orang, tetapi sifatnya masih alamiah atau natural untuk hal-hal yang sederhana. Untuk hal-hal yang rumit masih diperlukan adanya suatu asas berpikir yang maton atau definisi yang dapat dijadikan ukuran bagi benar salahnya suatu pernyataan. Untuk itulah Aristoteles menyusun asas-asas dan kaidah berpikir yang sekarang dikenal dengan nama logika formal. Disebut logika formal karena logika itu menyangkut kaidah berpikir benar karena bentuknya. Sering juga disebut sebagai logika tradisional karena nantinya berkembang apa yang disebut logika bermodern. Inti ajaran logikanya ialah pada cara menarik kesimpulan dengan suatu cara yang disebut silogisme, yaitu menarik kesimpulan dari kebenaran-kebenaran umum untuk hal-hal yang sifatnya khusus. Contohnya, klasik silogisme sebagai berikut. Yang pertama, semua orang fana. Aristoteles adalah orang, Aristoteles adalah fana. Kesimpulannya bahwa Aristoteles adalah fana ditarik dari kebenaran yang sifatnya umum, yaitu bahwa semua orang adalah fana. Padahal jelas bahwa Aristoteles adalah jenis orang. Aristoteles juga berhasil menyusun pengertian yang menjadi 10 macam yang disebut kategori. Yang pertama, substansi diri, misalnya manusia adalah rumah. Kuantia atau jumlah, misalnya 1, 2, 3. Kualita atau sifat, misalnya putih, pandai, tinggi. Relasi atau hubungan, misalnya A anak B. Yang kelima, volusi atau tempat, misalnya di tokoh, di rumah. Yang keenam, tempo atau waktu, misalnya kemarin, siang, nanti, atau besok. 7, sikap atau situasi, misalnya duduk, berdiri, lari, berjalan. Kemudian status atau keadaan, misalnya guru, pengasuh, lurah. Kemudian yang ke-9, aksi, tindakan, misalnya membaca, menulis, membuat. Dan yang terakhir ada pasif atau penderita, misalnya membaca, tergilas. Dari macam-macam kesimpulan kategori di atas, substansilah yang menjadi pokoknya. Ke-10 kategori di atas meliputi ke seluruh bagian. Kemudian yang kedua ada pokok-pokok Agustinus. Selama beberapa tahun Agustinus membuktikan hidupnya untuk mengajar dan menggeluti studi-studinya dalam Platonisme, yang mencurahkan perhatiannya yang sangat besar pada karya-karya Plato dan Platonius. Dari Platonius ini, Agustinus menerima pandangan bahwa realitas sejati bersifat spiritual dan bahwa semua ada berasal dari Tuhan. Dari Plato, Agustinus menerima pandangan bahwa kehidupan kompletmasi adalah satu-satunya jalan mencapai pengetahuan dan kebahagiaan. Walaupun ia menolak kerangka kafir tempat Plato mengembangkan pandangan ini. Dengan demikian, adanya agama-agama Kristen, ia menerima pandangan bahwa bimbingan yang tepat untuk mencapai kehidupan baik adalah kitab suci. Filsafat yang dikembangkan oleh Agustinus secara esensial adalah filsafat pengalaman keagamaan dan merupakan sumber bagi mitisme dan etika barat. Menurut Agustinus, penciptaan adalah suatu creatio ex nihilo, penciptaan keluar pada yang tidak ada. Dasar-dasar penciptaan ini adalah akal dan hikmat Tuhan. Di dalam akal Tuhan terdapat gagasan-gagasan atau ide-idenya. Di dunia diciptakan sesuai dengan ide-ide itu, proses penciptaan tersebut dilaksanakan dengan perantaraan atau logos. Karya-karya Agustinus. Agustinus adalah seorang penulis yang sangat produktif, terutama mengenai masalah-masalah teologi. Beberapa karya tulisnya yang kontroversial berkaitan dengan persoalan-persoalan masa itu dan tak mengandung perhatian lebih jauh kecuali dengan kaum pelagian, bisa dibilang tetap berpengaruh hingga pada zaman modern. Banyak karya-karya yang berpengaruh dan terkenal hingga kini. Yang pertama, Confessiones, pengakuan semacam riwayat hidup. Kemudian ada De Trinate, tentang Allah Tritunggal. Kemudian ada De Nature Gratitude, tentang kodrat dan rahmat. Kemudian ada De Civitate, tentang negeri Allah, sebuah buku mengenai masyarakat Kristiani yang ideal dan hubungan antara negara dan agama, besar pengaruhnya pada abad pertengahan. Kemudian yang terakhir ada De Quorum Anime, tentang mutu jiwa. Selain karya-karya di atas, Agustinus juga menghasilkan karya-karya lainnya. Selain buku-buku agama, Agustinus juga banyak menulis surat, di antaranya. Yang pertama, surat tentang mengajarkan iman kepada mereka yang tidak berpendidikan, surat tentang manfaat percaya, surat tentang pemahaman diri, tentang pernikahan yang baik, tentang berbohong, tentang kesabaran, surat tentang keperawakan yang kudus, surat tentang karya biarawan, dan yang terakhir surat tentang hal-hal yang tidak kelihatan dan lain-lain. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata dengan mengharap ridha Allah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.